Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Sementara Qin Yu dan Lier diam-diam berlatih di New Cosmos, Master Gunung Dazzling Gold wilayah timur Kaisar Sage Timur tertinggi Huang Fuyu sedikit kesal. Istana Kaisar Sage Timur tertinggi. Di ruang belajar Huang Fuyu. Yang mulia, beberapa hari ini Anda selalu memiliki ekspresi kehabisan akal. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang sulit diselesaikan? Beberapa hari yang lalu Anda sangat senang karena istana-istana Mystic Palace telah memulai pembuatan artefaknya. Istri Kaisar Sage Timur terbesar berjalan ke ruang belajar dan berkata kepadanya dengan suara lembut. Huang Fuyu sedang duduk di depan meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap istrinya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Suyan, kamu harus tahu bahwa aku hanya memberikan beberapa gulungan emas kepada Qin Yu setelah dia menjadi master istana dari Mystic Palace." Suyan mengangguk. "Itu benar, Anda hanya memberikan kepadanya beberapa gulungan emas. Saya juga merasa bahwa hadiahnya agak kurang. Salah satu dari 4 master istana agung, betapa dihormatinya status ini. Setidaknya Kaisar Bijak Timur terbaik Huang Fuyu harus memberikan beberapa barang berharga kepada Qin Yu. Misalnya artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Menurut aturan Gunung Dazzling Emas wilayah timur tertinggi kami, ketika Dewa Surgawi tingkat tinggi berhasil memberikan layanan yang luar biasa, kami akan memberikan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi kepada mereka. Adapun Qin Yu, dia adalah istana Mystic Palace, statusnya sangat dihormati. Menurut logika, ketika dia mengambil posisi kepala istana, saya seharusnya memberikan kepadanya artefak surgawi berkualitas tinggi," kata Huang Fuyu. Istrinya Suyan mengangguk. "Kalau begitu, mengapa Yang Mulia tidak memberinya artefak surgawi kualitas tinggi?" "Bukannya aku tidak ingin, tetapi karena kita tidak lagi memiliki satu artefak ilahi surgawi kualitas tinggi di gudang kotak kekaisaran kita," kata Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu tanpa daya. "Artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi bukanlah hal yang mudah dibuat. Kami memiliki beberapa artefak ilahi surgawi kualitas menengah dan artefak ilahi surgawi kualitas rendah di penyimpanan kami. Namun bagaimana mungkin saya bisa memberikan artefak ilahi surgawi kualitas menengah kepada Master Istana?" Huang Fuyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Istrinya Suyan menganggukkan kepalanya, dia kemudian menghiburnya. "Yang Mulia, Anda juga melihat dalam kompetisi untuk Istana Guru, bahwa Qin Yu tidak kekurangan artefak ilahi surgawi kualitas tinggi sama sekali. Dia yang memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi tidak bisa menjadi alasan bagi saya untuk tidak memberinya hadiah." Huang Fuyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Yu memiliki artefak ilahi surgawi kualitas tinggi dan teknik formasi-formasi yang menakjubkan. Dia pasti memiliki ahli luar biasa yang berdiri di belakangnya, kata Suyan. Huang Fuyu tersenyum ringan dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan itu untuk saat ini. Saya ingin memberi Qin Yu artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, tapi saya tidak punya." Beberapa hari yang lalu bawahan lamaku Gubernur Kota Luanyu membawa kembali cukup banyak harta dengan harapan bisa menukarnya dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Namun saya, Huang Fuyu menghela nafas tanpa daya. Suyan segera mengerti. Gubernur kota dari kota Luanyu, kota Yuqi dan kota-kota lainnya adalah bawahan lama Huang Fuyu. Mereka semua adalah rakyatnya yang telah mencapai pahala besar dalam perang 6 kuadriliun tahun yang lalu. Huang Fuyu telah memperlakukan bawahan lamanya dengan sangat baik dan memberi mereka jabatan resmi seperti gubernur kota dan semacamnya. Kali ini Gubernur Kota Luanyu telah membawa sejumlah besar harta untuk menukarnya dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Hanya artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang sangat langka sehingga meskipun harganya tepat tidak ada produk yang akan dijual.
Permintaan dari bawahan lamaku, aku benar-benar tidak bisa menolak. Namun saya tidak memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Dapatkah saya pergi dan memberi tahu bawahan lama saya bahwa saya Kaisar Sage yang agung tidak dapat mengeluarkan satupun artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Huang Fuyu merasa agak malu. Yang mulia, bagaimana Anda menangani permintaannya? Su Yan buru-buru bertanya. Huang Fuyu berkata dengan malu. Saya tidak bisa menolaknya, jadi saya menyetujuinya selama waktu itu. Saya mengatakan kepadanya, setelah beberapa waktu saya akan meminta orang-orang saya mengirimkan artefak surgawi berkualitas tinggi kepadanya. Kau setuju? Su Yan sedikit terkejut. Yang mulia, apakah ini yang membuat Anda kesal? Su Yan buru-buru bertanya. Huang Fuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang membuatku kesal bukanlah ini. Seperti yang telah saya janjikan kepada gubernur kota-kota Luanyu, secara alami saya memiliki kepastian untuk dapat melakukannya. Aku sudah mengirim anak buahku ke kota hukuman Guntur untuk meminta pengrajin artefak Grandmaster Ouyezi. Ouyezi, Su Yan sedikit menganggukkan kepalanya. Di seluruh alam ilahi hanya ada 3 Grandmaster yang mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Peringkat nomor 1 orang dengan kemampuan membuat artefak terkuat pengrajin Dewa Cheu Yuan. Dia juga satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk dinamai Dewa Pengrajin. Peringkat nomor 2 dan peringkat 3 adalah 2 orang yang memiliki kemampuan yang sama dalam pengerjaan artefak Ouyezi dan Duan Mufeng. Ouyezi adalah seseorang dari kota hukuman Guntur. Adapun Duan Mufeng, dia adalah keturunan langsung dari kota lensa cahaya wilayah selatan. Dia adalah adik dari kepala istana dari istana Giok Cerah Duan Muyu. Mengapa Yang Mulia kesal? Mungkinkah kota hukuman Guntur memutuskan untuk tidak memberikan wajah Yang Mulia? Su Yan bertanya. Tidak, bukan itu, kota hukuman Guntur itu pasti akan memberiku wajah. Hanya tuntutan yang dibuat Ouyezi benar-benar terlalu tinggi. Huang Fuyu dengan dingin mendengus dan berkata, sejak Cheu Yuan menghilang, kondisi di mana Ouyezi dan Duan Mufeng harus membuat artefak untuk orang lain langsung meningkat 10 kali lipat. Terlepas dari siapa yang meminta bantuan mereka akan selalu seperti ini. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Su Yan mengangguk. Kondisi yang diminta Cheu Yuan saat dia membantu orang lain membuat artefak sangat rendah. Mereka jauh lebih rendah daripada permintaan dari Ouyezi dan Duan Mufeng. Terlepas dari apakah itu Huang Fuyu atau Su Yan, tidak satupun dari mereka mengerti. Baik kekuatan susunan formasi Ouyezi dan Duan Muyu berada di tingkat ke-6 dari susunan formasi. Itu sangat rumit dan membebani mental dan fisik bagi mereka untuk mengatur formasi. Namun bagaimana dengan pengrajin Dewa Cheu Yuan? Cheu Yuan mampu mengatur arai formasi level 8. Meskipun arai formasi level 8 tidak bisa menandingi arai formasi Qinyu Universe dalam kesederhanaannya, itu tentang level yang sama. Untuk mengatur susunan formasi itu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Karena membutuhkan lebih sedikit energi untuk Cheu Yuan untuk membuat artefak, dia tentu saja akan meminta harga yang lebih rendah. Karena kemampuan pengerjaan Cheu Yuan tinggi dan harganya rendah, ini menyebabkan dia menjadi sangat populer. Ini juga menyebabkan nama terkenal dari kuil Dewa Penyihir menyebar ke seluruh alam ilahi. Namun 2 pengrajin artefak Grandmaster lainnya merasa sangat dianiaya. Dan sekarang Cheu Yuan telah menghilang. Ouyezi dan Duan Muyu segera menaikkan harga yang mereka minta. Terlepas dari siapa yang meminta bantuan mereka akan memberikan permintaan yang sangat mirip dan menanyakan harga. Karena keduanya memiliki latar belakang yang kuat, tak satu pun dari mereka khawatir akan menyinggung siapapun. Saya berencana membuat Ouyezi membuat 3 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Namun kondisi yang dia cari untuk menyusun ketiga artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi itu bahkan membuatku merasa sedikit sakit. Huang Fuyu merasa sangat tidak berdaya.
Karena Gunung Dazzling Gold wilayah timur terbesarnya tidak memiliki pengrajin artefak Grandmaster, dengan demikian dia hanya bisa dirugikan seperti itu. Bahkan jika kamu tidak tahan kamu harus tetap menanggungnya. Bagaimanapun hanya Duan Mufeng dan Ou Yezi yang mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sekarang. Su Yan juga menghela nafas tak berdaya. Artefak kerajinan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang hanya karena dia kuat. Bahkan God Kings hanya mampu paling banyak menciptakan artefak divine spasial kualitas rendah. Adapun senjata ilahi surgawi berkualitas tinggi mereka tidak mampu membuatnya. Aku benar-benar tidak tahu kemana Cheu Yuan pergi, bahkan aku tidak dapat menemukannya. Huang Fuyu merasa sangat tidak berdaya. Dia benar-benar merindukan saat dia bisa meminta Cheu Yuan untuk membantunya membuat artefak surgawi hanya dengan membayar sedikit biaya. Sayangnya hari-hari seperti itu telah berlalu selamanya. Saat itu mengapa saya tidak meminta Cheu Yuan untuk membuat lebih banyak artefak ilahi surgawi? Huang Fuyu merasa sangat menyesal. Yang mulia, Istana Mystic Palace kami berada pada tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan susunan formasi daripada Ou Yezi dan Duan Muyu. Jika dia benar-benar terus belajar, maka dia pasti akan menjadi pengrajin artefak Grandmaster suatu hari nanti. Anda tidak perlu terlalu memikirkan apa yang terjadi saat ini. Su Yan menghibur suaminya. Huang Fuyu sedikit mengangguk, saya hanya bisa menunggu. Namun itu membutuhkan banyak waktu untuk menjadi pengrajin artefak Grandmaster. Bahkan jika dia seorang jenius itu masih membutuhkan setidaknya 100 juta tahun menurutku. Huang Fuyu berkata tanpa daya. Apa yang tidak diketahui Huang Fuyu adalah bahwa ketika Qin Yu mempelajari pengerjaan artefak dan bereksperimen membuat artefak, ia menjadi lebih cepat. Dalam 10 juta tahun Qin Yu telah memperoleh kekuatan untuk membuat artefak ilahi surgawi kualitas tinggi. Benar sekali-kali Ou Yezi akan datang ke Gunung Dazzling Gold kita untuk membuat artefak. Kesempatan ini sangat jarang. Kita pasti harus mendapatkan Qin Yu untuk datang dan mengamatinya. Ini akan sangat membantu Qin Yu, kata Huang Fuyu saat matanya bersinar. Huang Fuyu benar-benar menaruh harapannya pada kerajinan artefak Qin Yu. Bahkan sekarang Huang Fuyu masih berpikir bahwa Qin Yu hanyalah seekor burung kecil yang baru saja mulai meneliti pengerjaan artefak. Itu benar, kesempatan ini sangat langka. Mata Su Yan juga bersinar. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menyuruhnya datang. Huang Fuyu segera membuat keputusan. Perintah Huang Fuyu dengan cepat sampai di Mystic Palace. Setelah Paman Fu dan Qiu Zongfu memperoleh informasi tersebut, mereka segera mengirimkan transmisi suara pikiran ke Qin Yu memberitahukannya tentang hal itu. Di kosmos baru, di bintang mistik ungu baru, Qin Yu baru saja selesai memberitahu Lier tentang masalah ini dengan lebih dari 1 juta artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Tepat ketika Qin Yu dan Lier merencanakan apa yang harus dilakukan di masa depan, Qin Yu menerima transmisi suara pikiran. Pengrajin artefak Grandmaster Ou Yezi. Qin Yu bingung. Qin Yu tidak tahu siapa Ou Yezi. Lier, apakah kamu tahu tentang Ou Yezi? Qin Yu bertanya Lier. Mata Lier berbinar, kakak Qin Yu, kamu tidak tahu siapa Ou Yezi? Di alam ilahi hanya ada 3 orang yang mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Mereka adalah Dewa Pengrajin Cheu Yuan, Ou Yezi dan Duan Mufeng. Hanya mereka bertiga yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pengrajin artefak Grandmaster. Hanya di antara ketiganya pengrajin Dewa Cheu Yuan memiliki tingkat pengerjaan artefak tertinggi. Itu karena senior Cheu Yuan adalah satu-satunya orang di antara ketiganya yang mampu menyusun harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Jadi dia dinobatkan sebagai dewa pengrajin oleh semua orang. Ketika Lier menyebutkan ini, matanya dipenuhi rasa hormat. Qin Yu sedikit mengangguk. Qin Yu juga tahu tentang Cheu Yuan yang mampu membuat harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 adalah puncak dari keahlian Dewa Pengrajin Cheu Yuan.
Inilah sebabnya mengapa Cheu Yuan memutuskan untuk meninggalkan alam ilahi untuk mencari batas pengerjaan artefak agar suatu hari dapat membuat harta karun spiritual surgawi tertinggi tingkat tertinggi. Oh, itu benar. Untuk siapa senior Cheu Yuan membuat harta karun spiritual nenek peringkat pertama? Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tahu Cheu Yuan telah membuat harta karun spiritual nenek peringkat pertama untuk seseorang, dia tidak tahu siapa orang itu. Ekspresi Lier berubah serius. Asura God King, penguasa Laut Asura. Asura God King. Informasi mengenai Asura God King segera muncul di benak Qin Yu. 11 kekuatan besar dari alam ilahi, 8 keluarga besar ilahi dan 3 kekuatan Ascender Agung. Di antara 3 kekuatan Ascender besar Laut Asura adalah yang terkuat. Asura God King memiliki status yang begitu besar sehingga dia pasti tidak kalah dengan 8 Kaisar Sage Agung. Asura God King begitu kuat bahkan 8 Kaisar Sage Agung pun takut padanya. Sejak Cheu Yuan membuat harta karun spiritual nenek kelas 1 untuk Asura God King, tidak ada God King lain yang berani mempersulit Cheu Yuan. Lier tersentak. Harta karun spiritual nenek kelas 1 benar-benar terlalu berharga. Lier, kamu bisa yakin, suatu hari nanti aku juga akan membuat harta karun spiritual nenek yang terbaik. Qin Yu tersenyum dan berkata. Menghadapi kata-kata visioner dan berani Qin Yu, Lier mengangguk. Dia sangat yakin bahwa Qin Yu akan mampu mencapai itu. Bagi Lier tidak peduli apa kata Qin Yu, dia akan bisa mencapai semua itu. Lier, kali ini Kaisar Sage Timur terbesar telah memerintahkanku untuk pergi dan menonton artefak kerajinan Ouyezi, saya harus pergi. Jadi Qin Yu melihat ke Lier meminta maaf. Qin Yu tidak ingin meninggalkan Lier. Namun Lier tidak bisa begitu saja muncul di Mount Dazzling Gold. Aku tahu kamu harus pergi, Lier tersenyum dan berkata. Tidak masalah, saya bisa mengikuti pelatihan pengasingan. Waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Qin Yu mengangguk sedikit, dia dengan lembut mencium dahi Lier. Lier juga menutup matanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Qin Yu sedikit terkejut. Apa yang salah? Lier membuka matanya dan bingung. Qin Yu menunduk dan tersenyum ke Lier. Tidak apa, itu hanyalah salju yang menipis tombak ilahi. Anda dapat pergi dan melanjutkan pelatihan. Saya akan kembali ke Gunung Dazzling Gold sebentar lagi. Qin Yu mengatakan itu dan kemudian langsung tiba di lokasi lain di Gunung Hasi Timur. Di lokasi ini gumpalan Dark and Yellow Energy melayang di udara. Salju pudar tombak ilahi melayang di dalam energi gelap dan kuning. Qin Yu tidak memperhatikannya sepanjang waktu, namun ternyata salju yang menipis tombak ilahi telah berhenti menyerap energi gelap dan kuning. Setelah hampir 10 juta tahun salju yang menipis tombak ilahi akhirnya menyerap batas energi gelap dan kuning yang bisa diserapnya. Tubuh sejati, klone Qin Yu berjubah cian di samping Divine Spear Waning Snow membuka matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa salju yang menipis tombak ilahi hanya mampu menyerap 10% dari energi gelap dan kuning. Itu tidak bisa menyerap lagi. Qin Yu mengulurkan tangannya, salju pudar tombak ilahi terbang ke tangannya. Dengan tombak di tangannya Qin Yu memiliki perasaan seolah-olah tidak akan ada orang yang mampu melawannya. Salju yang menipis dari tombak ilahi saat itu yang hanya menyerap kurang dari 1/1000 energi gelap dan kuning sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Dan sekarang itu telah menyerap 10% dari energi hitam dan kuning. Kekuatan salju pudar tombak ilahi telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan God Kings, apakah mereka berani memblokir tombak milikku ini? Memegang salju pudar tombak ilahi, Qin Yu sangat percaya diri. Dengan niat tombak ilahi berasimilasi ke dalam tubuh Qin Yu. Qin Yu dengan ringan mengangguk ke klonnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan suara rendah dia bergumam. Pengrajin artefak Grandmaster Ouyezi. Saya akan melihat dengan tepat seberapa bagus keahlian pengrajin artefak Grandmaster ini. Segera setelah itu Qin Yu menghilang.
Kepingan salju melayang di udara menutupi seluruh kota salju terapung. Mereka yang bisa tinggal di kota terapung ini adalah semua orang dari eselon atas alam ilahi. Ini adalah dunia dewa surgawi. Yang mulia, apakah kami akan pergi seperti ini? Pencarian pengantin belum benar-benar dimulai. Mungkin, seorang pria parubaya yang tampak sederhana dan jujur bertanya dengan hormat kepada seorang pemuda tampan di hadapannya. Pria parubaya itu tahu bahwa pemuda tampan di hadapannya adalah pangeran dari kota hutan laut wilayah timur laut 8 keluarga besar, Mu Yulou. Dia juga orang yang sangat terkenal di Forest Ocean City. Mu Yulou adalah dewa surgawi tingkat menengah. Selain itu dia mahir dalam pengerjaan artefak. Dia sudah mampu membuat artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Mu Yulou melirik kota kekaisaran yang jauh. Anda pasti tidak memiliki harapan yang berlebihan. Ada terlalu banyak orang yang mengejar putri dari kota salju terapung. Jika dibandingkan dengan saudara duanmu, Zhou Xian, dan mereka, saya benar-benar terlalu rendah. Setelah Mu Yulou menyelesaikan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Pria parubaya itu mengikuti di belakang Mu Yulou. Dia tidak berani mengatakannya lagi. Begitu saja Mu Yulou terus berjalan dengan tenang. Kepergiannya tidak diinformasikan kepada siapapun dari kota salju terapung. Ketika Mu Yulou mencapai pintu masuk rumah kayu, dia berhenti. Yang mulia, kata pria parubaya itu dengan tenang. Pandangan Mu Yulou diarahkan ke pintu masuk rumah kayu. Jiang Li itu seharusnya tinggal di rumah kayu. Sayangnya dia bukan milik saya. Setelah menghela nafas, Mu Yulou langsung pergi. Untuk dewa surgawi adalah orang-orang yang tinggi di atas orang lain. Untuk dewa surgawi biasa mereka yang memiliki kekuatan dan status tinggi seperti Mu Yulou adalah orang yang benar-benar hebat. Namun dalam kompetisi ini untuk pencarian pengantin pria liar, bahkan seseorang seperti Mu Yulou mau tidak mau pergi dengan sedih. Mereka yang benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Jiang Li harus memiliki status dan kekuatan. Mereka semua adalah orang-orang yang kedua setelah God Kings. Pada saat ini di dalam rumah kayu, Qin Yu baru saja keluar dari kosmosnya. Pada saat pertama ketika dia keluar, Jiang Lan langsung menemukannya. Keduanya bertemu satu sama lain di halaman. Paman Lan, Kaisar Pertapa Timur tertinggi, baru saja mengirimiku perintah agar aku pergi dan menonton artefak kerajinan Ouyezi. Jadi saya akan membutuhkan bantuan Anda, kata Qin Yu langsung. Ouyezi, Jiang Lan bergumam dan kemudian mengangguk. Ouyezi ini juga seorang Grandmaster artefak pengrajin, ada baiknya kamu pergi dan melihatnya membuat artefak. Benar Yu kecil, apa tingkat keahlian artefakmu saat ini? Jiang Lan bertanya. Tingkat pengerjaan artefak saya, ini harus, Qin Yu merenung sejenak. Dia kemudian tersenyum dan berkata, seharusnya tidak kalah dengan Ouyezi itu. Jiang Lan yang tersenyum sebelumnya tiba-tiba tersenyum beku. Level Ouyezi, mustahil. Anda hanya berlatih berapa lama? Bahkan seorang jenius tidak akan. Setelah mengatakan sampai bagian ini, Jiang Lan menenangkan dirinya sendiri. Dia kemudian bertanya seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Little Yu, sudah berapa lama kamu berlatih di ruangmu? Jiang Lan juga tidak yakin tentang berapa lama Qin Yu telah benar-benar berlatih. Hampir 10 juta tahun. Qin Yu menjawab dengan jujur. Hanya 2000 tahun lebih telah berlalu di dunia luar. Bukankah itu berarti batas akselerasi ruang waktu Anda jauh lebih besar daripada ruang lapisan ketiga alam Jiang Lan saya? Jiang Lan langsung menghitung proporsinya. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Jiang Lan terdiam sesaat, dia kemudian berkata dengan serius. Yu kecil, apakah kamu yakin bahwa kamu mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Mendengar pertanyaan Paman Lan, Qin Yu dipenuhi dengan keyakinan. Saya yakin bahwa saya pasti bisa membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Qin Yu berkata dengan serius dan percaya diri. Jiang Lan melihat ke Qin Yu. Akhirnya dia mengangguk. Baik,
Little Yu, jika Anda benar-benar telah mencapai level ini maka Anda akan memenuhi syarat untuk langsung melamar Lier dengan Kaisar Sage Utara yang paling utama. Jiang Lan berkata dengan serius. Melamar. Qin Yu merasa hatinya telah melompat dengan keras. Mengenai masalah lamaran pernikahan, Qin Yu sangat menantikannya. Jantungnya juga berdebar kencang. Begitu merasa semuanya sudah siap maka langsung hubungi saya. Aku akan memberi tahu Kaisar Sage Utara terbesar dan meminta dia mengatur pengaturan untuk pencarian pengantin pria, Jiang Lan melanjutkan. Pada saat ini Qin Yu juga telah tenang. Paman Lan, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Saat ini saya masih harus kembali untuk melihat artefak kerajinan Ouyezi. Setelah itu saya harus menginformasikan tentang masalah ini kepada Kaisar Sage Timur terbesar. Qin Yu sudah merencanakan segalanya. Selama dia telah menerima permintaan dari Kaisar Sage Timur terbesar, dia diberitahu bahwa dia akan bisa pergi kapanpun dia mau. Selanjutnya jika Kaisar Sage Timur terbesar setuju dengan Qin Yu yang mengusulkan pernikahan dengan Lier, maka Qin Yu akan dapat terus melayaninya. Lagi pula melamar pernikahan tidak bertentangan dengan dia sebagai kepala istana Mystic Palace. Bagaimanapun Guan Muyu, Shen Tufan, dan Zhou Xian semuanya bukan dari Floating Snow City. Untuk Master Istana Mystic Palace menjadi menantu dari Floating Snow City juga akan dianggap normal. Yu kecil, aku punya saran. Jiang Lan tiba-tiba mulai tersenyum. Saran saya ini mungkin mendorong Anda ke tepi pisau. Namun akan sangat menguntungkan bagimu menikahi Lier. Tepi pisau. Qin Yu tidak takut itu. Paman Lan, apa sarannya? Dengan mata cerah dan ekspresi Qin Yu menatap Jiang Lan. Jiang Lan tersenyum dan berkata, sangat sederhana. Di Gunung Dazzling Emas wilayah Timur Utmos Anda akan menemukan kesempatan untuk menampilkan kemampuan kerajinan artefak Anda. Artinya Anda akan membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Setelah itu Anda harus mengumumkan bahwa Anda adalah master baru dari kuil Dewa Penyihir. Murid Qin Yu menyusut. Master baru dari kuil Dewa Penyihir. Qin Yu dengan cepat memikirkannya di dalam hatinya. Jika dia mempublikasikan masalah ini akan membawa hal-hal baik dan buruk. Namun yang disebut hal-hal buruk adalah semua hal yang tidak terlalu dipedulikan Qin Yu. Dengan kekuatan Qin Yu saat ini dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Adapun hal-hal yang baik manfaatnya sangat jelas. Dia akan meneruskan prestise Dewa Pengrajin. Dalam hal ini jika Qin Yu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, maka statusnya akan tiba-tiba meningkat yang akan memungkinkan statusnya menjadi lebih cukup dalam lamaran pernikahan. Baik, selama saya kembali ke Mount Dazzling Gold, kali ini saya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk mempublikasikan masalah ini. Mata Qin Yu bersinar. Kalau begitu masalah ini diputuskan seperti ini untuk saat ini, ketika Anda mempublikasikan bahwa identitas Anda sebagai tuan baru dari kuil Dewa Penyihir, saya akan pergi dan memberitahu Kaisar Sage Utara terbesar dan meminta dia bersiap untuk memanggil pencarian pengantin pria. Bagaimana menurut Anda? Qin Yu mengerti di dalam hatinya. Terlepas dari apa yang terjadi dia pasti harus bersaing dengan 4 pesaing lainnya dalam pencarian pengantin pria. Qin Yu benar-benar tidak percaya bahwa dengan kekuatan, status dan manfaatnya sebagai pengrajin artefak Grandmaster dia tidak akan dapat memindahkan Kaisar Sage Utara terbesar. Paman Lan, saat aku mempublikasikan identitasku sebagai majikan baru dari kuil Dewa Penyihir, aku akan melanjutkan menuju kota salju terapung untuk melamar Lier. Mata Qin Yu berkedip dengan cahaya. Jiang Lan tersenyum bahagia dan mengangguk. Setelah kembali Qin Yu menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat. Setelah itu Qin Yu diundang ke Istana Kaisar Sage Timur terbesar. Istana Kaisar Sage Timur tertinggi. Duduk di tingkat tertinggi di aula adalah Kaisar Sage Timur terbesar God King Ratusan Bunga dan God King Pedang Emas. Adapun para tamu dari kota hukuman guntur mereka semua duduk di samping. Qin Yu dan 3 master istana lainnya semua duduk di sisi lain.
Kakak Ji, ketiga orang di sisi lain itu di antara mereka adalah Ouyezi Khan. Qin Yu bertanya kepada guru Jiluseng Istana Surga Desolate di sampingnya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Duduk di seberang Qin Yu dan tiga master istana lainnya adalah tiga dewa surgawi tingkat tinggi dari kota hukuman Guntur. Dari ketiga dewa surgawi tingkat tinggi ini, salah satunya adalah seorang lelaki tua, seorang lelaki parubaya lainnya, dan yang terakhir adalah seorang pemuda. Ouyezi adalah pria parubaya itu, Jiluseng berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Orang tua dan pemuda di samping Ouyezi adalah dua kapten dari skuadron pengawal pribadinya. Skuadron pengawal pribadi. Dua kapten dari skuadron pengawal pribadinya adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Qin Yu terkejut. Sebagai kepala istana dari istana mistik Qin Yu memimpin dua skuadron besar tentara dewa surgawi. Namun hanya 4 skuadron dewa surgawi elit yang sepenuhnya di bawah kendalinya. Adapun para pemimpin mereka hanyalah dewa surgawi tingkat menengah, dewa surgawi tingkat tinggi, dan dua di atas itu. Ouyezi ini jauh lebih boros daripada dirinya sendiri. Istana Surga Desolate Master Jiluseng tahu apa yang dipikirkan Qin Yu. Ouyezi ini bukan orang dari klan Zhou, dia adalah seorang freelancer. Jadi saat itu klan Zhou membayar harga yang sangat mahal agar Ouyezi tetap berada di klan Zhou. Lagi pula pengrajin artefak Grandmaster sangat berharga sehingga statusnya sebanding dengan God King. Status pengrajin artefak Grandmaster sebenarnya setinggi itu. Qin Yu tersentak kaget di dalam hatinya. Namun pada saat yang sama Qin Yu juga diam-diam senang. Semakin tinggi status pengrajin artefak Grandmaster semakin baik baginya. Jiluseng berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Qin Yu, Anda harus tahu bahwa meskipun ahli tingkat God King kuat, apa gunanya mereka miliki selama masa damai. Mereka hanya ada untuk mengintimidasi orang lain. Namun bagaimana dengan pengrajin artefak Grandmaster? Yang paling tidak dimiliki seorang ahli adalah senjata. Pada saat ini Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu yang duduk di kursi tinggi berbicara. Ouyezi, saya sangat senang bisa mengundang Anda ke Mount Dazzling Gold saya. Perjamuan hari ini adalah pesta resepsi yang disiapkan khusus untuk Anda. Huang Fuyu memiliki senyum ramah di wajahnya. Ouyezi memiliki penampilan seperti pria parubaya yang kaku, wajahnya sangat apatis. Sepasang matanya agak cekung. Sepasang mata itu menatap Kaisar Bijak Timur tertinggi Huang Fuyu. Ouyezi berdiri, dia sedikit membungkuk. Segera setelah itu dia mengangkat kepalanya, menjulurkan dadanya dan berkata dengan suara yang jelas. Karena Yang Mulia Kaisar Sage mengundang saya, apakah saya berani tidak mematuhi undangan itu? Ouyezi ini menunjukkan senyum yang langka. Perjamuan yang telah disiapkan Yang Mulia benar-benar mewah. Namun saya datang untuk membuat artefak untuk Yang Mulia. Untuk menikmati pesta tanpa terlebih dahulu membuat artefak. Yang Mulia izinkan saya membuat artefak setelah perjamuan. Setelah mendengar kata-kata ini Qin Yu mulai tersenyum. Dia berpikir dalam hatinya, pria ini benar-benar aneh. Istri Kaisar Pertapa Timur terbesar Su Yan tersenyum dan berkata, ketelitian Grandmaster Ouyezi saat membuat artefak adalah sesuatu yang banyak orang kenal. Yang Mulia mengundang Grandmaster Ouyezi justru karena ini. Terlepas dari seberapa apatis Ouyezi muncul, dia masih memiliki ekspresi tersenyum di matanya. Terbukti kata-kata yang diucapkan oleh istri Kaisar Sage Timur terbesar membuatnya merasa sangat baik. Perjamuan itu tidak berlangsung lama, setelah sekitar 2 jam perjamuan selesai. Qin Yu awalnya berpikir bahwa Ouyezi ini akan melanjutkan untuk membuat artefak segera. Namun Ouyezi ini sebenarnya perlu mengikuti pelatihan pengasingan untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Hanya setelah menunggu sampai hari berikutnya pembuatan artefak dimulai. Di kota kekaisaran ada istana yang khusus digunakan untuk pembuatan artefak. Di aula besar istana ini ada banyak orang yang menonton dari samping.
Dari 4 tuan istana besar selain Tuan Istana Angin Hitam Gu Zuang, 3 tuan istana lainnya semuanya hadir. Ketiga God Kings juga hadir. Huang Fujin, Huang Fuliehuo dan bahkan Huang Fulius Hui yang menjadi bandit telah datang. Ou Yezi hanya memakai celana panjang. Di atas tubuhnya adalah gaun. Dia berdiri di tengah aula besar dengan bangga. Ou Yezi berkata dengan suara yang jelas. Semuanya saya paling takut diganggu selama proses pembuatan artefak saya. Jadi saya akan membuat penghalang di sekitar-sekitarnya. Dari tempat saya akan membuat artefak untuk mengisolasi suara dari dunia luar dan juga untuk mencegah orang lain datang mengganggu saya. Saya berharap tidak ada yang mau pergi dan menyentuh penghalang ini dan membuat saya terganggu. Jika pembuatan artefak gagal karena ini, maka Yang Mulia Kaisar Sage, Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk itu. Ou Yezi, tentukan pikiranmu untuk membuat artefak. Kami yang datang untuk menonton pasti tidak akan mendekati Anda, kata Kaisar Sage Utara terbesar Huang Fuyu sambil tersenyum. Ou Yezi sedikit mengangguk. Ou Yezi mengangkat tangannya dan membuka gaun yang menutupi tubuhnya. Tubuh bagian atas Ou Yezi menjadi telanjang. Sebuah platform batu berwarna putih susu muncul di hadapannya. Ou Yezi mulai mengenakan lengan emas pada 10 jarinya yang ramping. Melihat adegan ini, mata Qin Yu sedikit bersinar. Teknik kerajinan artefak Ou Yezi ini mungkinkah puncak aliran Array Formasi Ten Terminations Crafting? Formation Array Flow adalah metode pembuatan artefak yang menggunakan perhitungan dan bantuan susunan formasi untuk membuat. Ten Terminations Crafting adalah teknik kerajinan artefak puncak yang telah dibaca Qin Yu di gulungan emas sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.